Oke, mari kita belajar bersama-sama. Ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cetak matematika wajib kelas 12 semester 2. Pertemuan 1 bab 4 peluang kejadian majemuk. Adapun menjadi kompetensi dasar adalah 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Peluang satu kejadian. Teori kemungkinan atau probabilitas atau peluang adalah cabang dari matematika yang didasari oleh konsep kombinatorik dan selanjutnya sangat berguna sebagai ilmu penunjang untuk bidang statistika. Materi pokoknya adalah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian event percobaan acak. Nah, dalam melakukan percobaan ada beberapa istilah yang harus dipahami, antara lain ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel atau ruang contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota atau unsur di dalam ruang sampel dinotasikan dengan NS atau N. Titik sampel atau titik contoh adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam ruang sampel. Himpunan dari beberapa atau seluruh titik sampel disebut kejadian event. Hal ini berarti kejadian merupakan himpunan bagian satu dari suatu ruang sampel. Lalu, dalam menyusun ruang sampel, suatu percobaan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mendaftar, diagram pohon, dan membuat tabel. Nah, kita lihat soal nomor 1. Nih, tentukan ruang sampel suatu percobaan pada pelemparan 2 buah uang logam sebanyak 1 kali dengan 3 cara, yaitu mendaftar, yang kedua dengan cara diagram pohon, dan yang ketiga membuat tabel. Nah, ini dia 2 buah uang logam, jadi nilai N-nya itu 2 ya, karena 2 uang logam. Nah, banyak sampel dari suatu percobaan pelemparan N buah uang logam ditentukan oleh 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kenapa? Karena N-nya diganti 2. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita lihat cara pertama itu dengan mendaftar. Hasil yang mungkin terjadi adalah GG, GA, AG, dan AA. Gitu ya. Kita daftar. Ruang sampelnya adalah S sama dengan GG, GA, AG, dan AA. Lalu titik sampelnya ini kita tulis kembali G, G, A, G, dan A. Banyak titik sampelnya, ada 4 ya ini. 1, 2, GA, 3 AG, dan AA 4. Oke, yang kedua adalah dengan cara diagram pohon. Ini. Ya, ini awalnya ini uang logam pertama. Ini uang logam kedua. Ini gabungkan GG jadi GG. Terus GA jadi GA. AG, AG, dan AA. Nah, untuk dapat ruang sampel atau S ini kita ambil saja ini. Itu ya, yang ini. GG, GA, AG, dan AA. Lalu titik sampelnya tulis saya kembali GG, GA, AG, dan AA. Terus banyak titik sampelnya 4 karena ini 1, 2, 3, 4 gitu. Terus cara yang ketiga adalah dengan tabel. Nah, ini dia. Uang logam pertama GA, uang logam kedua GA, dipasangkannya horizontal pasang dengan vertikal GG. Terus ini GA. Terakhir AG dan AA dipasangkan. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan GG, GA, AG, dan AA. Yang kedua GG, GA, AG, dan AA itu titik sampel. Banyak titik sampelnya adalah 4 gitu. Nah, kalau ada contoh soal berarti ada latihan soal ya. Ini nomor 1. Ada kalimat yang sangat bagus.
Ternyata hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha namun juga dalam doa. Berusaha dan berdoa. Sekali lagi kita ulang bersama-sama. Ternyata hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha namun juga dalam doa. Nomor 2. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 2 ya. Kita bisa bahas. Banyak sampel yang mungkin pada percobaan pengutusan dua benda bersisi N adalah berapa? Ya, ini. Banyak sampel yang mungkin pada percobaan rumusnya adalah banyak sisi di pangkat banyak benda. Oke. Banyak sini kan N, jadi N pangkat 2. Kenapa? Karena banyak bendanya ada 2. Banyak sisinya N. Nah, ini. Nah, sisinya ada N dan banyak bendanya ada 2. Jadi N pangkat 2. Oke, nah ini ada latihan soal nomor 3. Dan ada kalimat penjeda untuk refresh. Sebaliknya, berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Harapan tanpa usaha biasanya adalah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Sekali lagi, sebaliknya berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Harapan tanpa usaha biasanya adalah perjalanan yang lama dan tak kunjung sampai. Nah, ini soal nomor 4. Lanjut kita bahas soal nomor 3 ya. Untuk soal, banyak dari sampel yang mungkin pada pengetosan 3 buah benda dengan benda pertama bersisi P, benda kedua bersisi Q, dan benda ketiga bersisi R adalah berapa? Jadi rumus untuk menentukan banyak titik sampel yang mungkin pada pengetosan benda ialah P kali Q kali R. Jadi dikali saja ini. Sisi P dikali sisi Q dan benda ketiga bersisi R. Jadi jawabannya adalah P kali Q kali R. Next kita lihat latihan soal nomor 5. Dan ada lagi kalimat refresh otak agar gampang belajar matematika. Kebenarannya sains dibentuk oleh pengetahuan, kebijaksanaan terbentuk oleh kehidupan. Kopi boleh jadi dingin, tapi kebersamaan harus tetap hangat. Dan lebih baik diasingkan daripada menyerah pada godaan mantan. Pertanyaannya, apakah definisi dari mantan? Iya. Ini nomor 6. Soal nomor 4. Banyak titik sampel pada pelemparan 3 dadu bermata 6 adalah berapa? Kita jawab bersama-sama. Banyak sisi pada dadu 6, yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, banyak dadu atau banyak bendanya itu 3, karena ini pelemparan 3 dadu. Bermata 6, ya ini 6. Nah, selanjutnya, banyak titik sampel yang mungkin pada percobaan itu rumusnya adalah banyak sisi berpangkat banyak benda. Banyak sisinya 6, banyak bendanya adalah 3. Jadi 6 berpangkat 3, artinya 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Mantap. Ada soal, sekarang ada latihan soal nomor 7 dan ada lagi kalimat untuk merefresh pikiran sekaligus bisa menjadi pelajaran kehidupan bagi kita bersama-sama. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang benar adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Sekali lagi kita bersama-sama.
Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Mantap. Ini ada nomor 8. Oke, kita pindah ke soal nomor 5. Soalnya adalah banyak titik sampel pada pengetosan 1 uang logam 500-an dan 2 dadu bermata 6 adalah berapa? Kita lihat titik sampel 1 uang logam 500 adalah AG, angka dan gambar. Banyak titik sampel 1 uang logam 500 itu 2 ya. Banyak titik sampelnya karena A dengan G ada 2. Lalu banyak titik sampel pada 2 dadu bermata 6. 6 kali 6 36 ya, karena dipasangkan 6 horizontal 6 vertikal dipasangkan jadi 6 kali 6 36. Jadi banyak titik sampel pada pengetosan 1 uang logam 500-an dan 2 dadu bermata 6 adalah 2 kali 36 72. Jadi uang logam dikali dengan dadu, 2 dadu, jadi 2 kali 36 72. Begitu. Gampang. Nah, ini adalah latihan soal nomor 9 dan ada kalimat yang sangat bagus. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Semoga bermanfaat positif. Salam selalu. Amin. Sekali lagi kita ulang ya. Sangat indah kalimatnya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Amin. Dan ada nomor 10. Demikianlah materi kita hari ini. Ada latihan soal, ada contoh soal, dan ada kalimat untuk mengajarkan kita kehidupan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel kebanggaan kita. Ya, sudah selesai. Bagaimana, ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan. Tidak ada, Ji? Kalau begitu kita absen, tolong diaktifkan kameranya. Yang tidak aktif dan tidak memberi respon dinyatakan 0 ulangannya. Asik. Aduh, tahu pintar temannya di sini tanpa bantuan. Enak pakai 100. Andre, ada Andre? Hadir, Pak. Anggita. Hadir, Pak. Tahu udah pasti 100 sih ya. Arnold. Jago nah. Hadir, Pak. Ada murid tuh bilang, soalnya jangan kasih susah-susah ya. Iya. Tak kalau dia tidak dikasih susah, iya dapat ke 100. Besok-besok aku kasih susah nih soal lu. Khusus Anda tuh karena supaya seimbang. Ya. Averina. Ada Averina? Tidak ada Averina? Oke. Ya. Katerine. Hadir, Pak. Bagaimana? Sudah mau mimpi dapat 100? Bangun kok tetap di dapat 80 toh? Delia Layandi. Ada Delia? Hadir, Pak. Oke. Terus Gilbert. Hadir, Pak. Hari Yahya. Hadir, Pak.
Hieronymus. Hadir, Pak. Jacqueline Gloria. Hadir, Pak. Jasmine Divania. Hadir, Pak. Jessica Stefani. Hadir, Pak. Jesslyn Godianto. Hadir, Pak. Kayla Keira. Hadir, Pak. Leonardi Gilbert. Hadir, Pak. Luciani Evangeline. Hadir, Pak. Marco Panjiwinata. Hadir, Pak. Wih, Marco tahu dapat 90, luar biasa. Jago nah. Pasti aku belajar sebelum sebelum ulangan tuh 3 minggu pasti aku belajar tuh di rumah tuh. Saya tahu kau yang anak rajin. Michelle Konghardi. Hadir. Tahu dapat 100 tanpa bantuan temannya. Iya. Temanmu 80, yang bantu kok lebih rendah dibantu. Kasihan yang bantu. Michelle Putri. Hadir, Pak. Natasha Holinda. Hadir, Pak. Patricia Julivia. Hadir, Pak. Priscilia Angelina. Hadir, Pak. Priscilia Nerisa. Hadir, Pak. Rahel Angelika. Hadir, Pak. Sandra Natasha. Hadir, Pak. Sandrina Muloke. Hadir, Pak. Wih, dapat 100 juga ini bosku. Padahal kemarin ulangan gatal kepalanya kerja soal. Tahu tidak sia-sia garu-garu kepala, akhirnya berjuang 100. Saya akui perjuangan. Memang Anda hebat toh. Stanley Gosal. Ada Stanley. Hadir, Pak. Stephen Sutarji. Hadir, Pak. Tania Gloria. Hadir, Pak. Tasya Edisti. Hadir, Pak. Teresa Dwitya Saleh. Hadir, Pak. Saya mau bertanya dulu. Ada kakakmu dulu sekolah di sini kah? Teresa. Ada. Siapa namanya? Truly. Oh, pantas. Kenapa mirip ki ini? Aduh. Mirip. Terus Vanessa Brigita. Hadir, Pak. Felicia Kowanto. Hadir, Pak. Kalau ini kakaknya namanya Jetrich Kowanto. Pintar memang toh. Kakaknya, adiknya juga pintar. Vincent Siwanto. Hadir, Pak. Virgina Paunganan. Hadir, Pak. Will Costin Christmas. Hadir, Pak. Pak, CPC kita di saya minta susulan, Bapak tidak balas-balas, Kak. Aduh, kok mau susulan mereka sekarang? Ih, masa bukan sekarang? Bapak bilang hari Kamis. Pas hari Minggu saya chat Bapak, iya. Bapak bilang Kamis. Iya, saya kirim ke soal waktunya 1 jam setelah saya kirimkan ke soal. Nah, oke? Oke, Pak. Iya. Chat kayak dulu, ping atau apa? Pribadi, WA pribadi, ping, titik apakah terserah. Sudah, Pak. Sudah? Mana? Ini, Pak, ada. Tidak ada masuk di WA aku. Di WA. Iya, sudah, Pak. Jaringan pasti lalut-lalut ini.
Atau saya kirim di di apa di grup nah soalnya. Oh ya Pak. Soalnya yang susulan itu lebih gampang. Silakan bagi yang mau membantu lihat-lihat saja, gampang sekali soal susulannya. Jadi berbahagia yang ikut susulan ya. Sudah lihat soalnya semua susulan? Sudah? Boleh di grup? Bagaimana? Ya Pak. Gampang di soal susulannya toh? Gampang, lebih gampang dibanding yang bukan susulan. Iya, selamat mengerjakan. Waktunya 1 jam dari sekarang, berarti 12.30 dikumpul 13.30 untuk Peniel dan Stephen Sutarji 13.05. Jadi berbahagia yang ikut susulan karena soalnya itu lebih gampang. Asik. Oke, sekarang kita apa di kuis ya, kuis. Ada yang sudah mendesak tadi malam. Saya mau jawab semua kuis. Oke, kita buktikan beda orangnya. Di sini dilihat soal asli ulangan toh. Buktikan kata-katanya ya. Kalau tidak, aku kurangi nilaimu. Mana nih soalku itu? Jadi saya bagi screen dulu ya. Satu menit. Saya ambil 5 orang tercepat ya. Karena ini masih awal-awal. Soalnya masih gampang, otomatis besar peluangnya mendapatkan nilai. Jadi kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan nilai. Karena pasti soalnya masih gampang. Materinya adalah ruang sampel ya. Saya bagi screen. Terus ini ya, ini. Ya, sudah nampak di layar? Sudah? Lihat soalnya? Sudah nampak tidak? Ini nomor 1. Ini fresh from the oven. Baru saya bikin soalnya ya. Kita lihat soalnya. Tiga mata uang logam dilempar bersamaan 1 kali. Lalu banyak kejadian muncul paling banyak, paling sedikit satu sisi gambar adalah berapa? Ya. Jadi jangan dulu kirim soalnya sebelum saya mengetik nomor soal. Belum pi. Belum pi disuruh ketik. Jangan dulu. Santai-santai bosku. Santai bosku. Belum pi 1 menit ini.
Ya, 30 detik. Nah, ini namanya nilai ulangan asli. Karena 5 orang tercepat dan benar. Yang saya ambil nilainya. 20 detik. Sepuluh detik. Langsung saja ketik jawaban akhir. Nah, langsung saja jawaban akhirnya. Niel dengan Stephen Sutarji, langsung saja ketik jawaban akhirnya. Tulis jawaban akhir. Niel dan Stephen. Nomor 1 sampai 10, tulis jawaban akhirnya saja. Jangan lupa tulis nama lengkap, nomor urut, paket soal. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kirim jawabannya. Yang benar hanya 1 orang saja, yaitu Priscilla Angelina Hussein. Gitu ya. Jadi yang diminta banyaknya, Ji, bukan peluangnya. Banyaknya ruang sampel. Begitu cara kerjanya itu sudah betul ya, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar. Tidak, sudah lewat Mi, hanya 1 orang dia. Kok kirim lagi Andre? Katarina, Anggita. Astaga. Jadi hanya Priscilla Angelina yang dapat nilai plus 3 ya. Jadinya curang-curang bosku. Santai saja. Karena saya lihat situ siapa batas terakhir ya. Next, nomor 2. Luar biasa itu temanku 1. Nomor 2. Saya tulis soalnya ya. Jadi jawabannya ini 7. Nomor 2 itu ada pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali adalah berapa? Ya, 1 menit dari sekarang. Maksudnya 5 ketika saya sudah kunci dan tidak ada lagi jawaban yang terkirim menyusul begitu. Jadi hanya 1 kali, 1 orang yang benar. Begitu ya. Begitu maksudnya. Jadi kalau sudah ada batasnya di situ, saya lihat dulu semua. Oh, saya lihat jawabannya semua yang muncul. Oh, ternyata 1 Ji. Nah, dikunci di situ. Jadi tidak terima lagi setelah saya mengumumkan jawaban yang benar, gitu ya. Itu maksudnya. Nah, itu. Ya. 10 detik. Jadi saya tidak curang ya, saya sesuai dengan fakta kenyataan real. Begitu. Kamis 14 ya. 12 IPA 7. Oke, silakan kirim jawabannya. Ya, batasnya sampai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai Arnold ya terakhir. Sekarang dikunci. Ya.
Banyak titik sampel pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali. Satu buah dadu titik sampelnya adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berpangkat 2. Kenapa berpangkat 2? Karena dilempar sebanyak 2 kali. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6, hasilnya adalah 36. Kita lihat siapa yang beruntung. Delia, Katarina, Michelle, 1, 2, 3, Stanley 4, Arnold 5. Oke, itu dia. X nomor 3. Begitu maksudnya, jadi saya sudah kunci, tidak boleh lagi kirim jawaban. Nomor 3 ya. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar 1 kali ya, bersama-sama. Oke. Terus ditanya adalah banyak titik sampel. Oke. Nah, dijawab 1 menit dari sekarang. Siapa tadi yang cepat itu? Delia ya, Delia. Lalu Katarina, lalu Michelle, Hele, lalu siapa lagi nih? 1, 2, 3, Stanley. 4 dan terakhir Arnold. Oke, 30 detik. Dua 20 detik. Sepuluh detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dikirim. Ya, sudah banyak. Oh, ada yang banyak yang benar. Oke, kita bahas ya. Sebuah dadu berarti 6 dikali. Sebuah uang logam 2 ya, ruang sampelnya. Jawabannya 6 kali 2, 12. Berarti yang beruntung ya itu. Nomor 4. Sebentar saya data. Nomor 4 soalnya. Nah, itu soalnya nomor 4 ya. 1 menit dari sekarang. Oke, sekarang saya lihat siapa yang tadi nomor 3. Marco 1. Marco jago. 1, terus Arnold 2. Arnold 2, Michelle 3. Priscilla Angelin 4. Dan Andre 5. Andre juga bisa tahu. Luar biasa. Ya, ini soal nomor 4. 30 detik dari sekarang. - 15 detik. - 8 detik.
3, 2, 1. Iya. Saya lihat dulu. Oh, banyak yang benar. Oke. 2 buah dadu berarti 6 berpangkat 2 ya. Dilempar 1 kali berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Itu jawabannya. Oke, nomor 5 ya. Kayaknya waktunya sudah mau habis.